Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa akhrajat Tirmizi wa Ibnu Majah anhu ma min ayyamin ahabbu ilallahi ayata'abbada lahu fiha min ashri zilhijjati ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bisiyami sanatin wa qiyamu kulli lailati minha biqiyami lailatil qadri. Artinya, dan telah meriwayatkan Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada dari hari-hari, ahabba ilallahi, yang paling dicintai Allah, ayyata'abbada lahu fiha, di mana hamba Allah itu ibadah di 10 hari min asril Zulhijjah, yaitu dari bulan Zulhijjah." Ini pas nih hadisnya. Ya, jadi tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah dari hari-hari kebanding daripada 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. Ini kita udah masuk tanggal 1 Bapak Ibu Saudara. Ya, kita udah masuk di tanggal 1 daripada bulan Zulhijjah. Tanggal 1 ya. Ya, sekarang ini tanggal 1 daripada bulan Zulhijjah. Jadi ini merupakan mulai hari-hari yang sangat istimewa. Ya, jadi hari yang sangat istimewa, yang paling dicintai sama Allah. Amalan apa aja dah. Ya, silahkan. Mau puasa boleh, mau banyakin baca selawat boleh, mau banyakin baca Al-Quran boleh, bersedekah, yang kita bisa, apa aja yang kita bisa. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya di hari-hari selain daripada awal daripada tanggal 10 daripada bulan Zulhijjah. Kalau Ramadan dulu saya pernah sampaikan, di akhir 10 terakhir daripada bulan Ramadan itu amalan yang terbaik. Tapi kalau di bulan Zulhijjah 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah itu amalan yang terbaik. Makanya ayo, ini kesempatan buat kita. Ini baru tanggal 1 Bapak. Ya, jadi ya tanggal 1 daripada bulan Zulhijjah itu hari Jumat. Ya, jadi nanti kita lebarannya hari apa? Hari Minggu. Ya, hari Minggu lebarannya. Nah, begitu. Iya, makanya ini lagi saya sampaikan. Ya, begitu. Ya, jadi lebaran hari Minggu karena hitungannya tanggal 1 hari Jumat. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. Ya, jadi hari Minggu. Kemudian kalau mau ngamalin puasa boleh dari mulai hari ini, boleh dari tanggal 1. Kalau mau lagi nanti dari tanggal 8 sama tanggal 9. Kalau tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, berarti jatuhnya hari Jumat dan hari Sabtu. Ya, puasanya. Nah, kemudian kalau mau Arafahnya aja 1 hari, berarti hari apa? Hari Sabtu. Ada yang nanya, beda dong sama Arab Saudi? Iya, beda. Kebetulan tahun ini ada perbedaan penentuan tanggal. Ya, jadi dari negara Republik Indonesia setelah diadakan Ru'yatul Hilal, ternyata bulan pada hari Rabu enggak nampak kelihatan. Sehingga akhirnya keputusannya kalau enggak kelihatan istikmal. Berarti bulan Zulqa'dah istikmal sampai hari Kamis. Nah, makanya hari Kamis masih tanggal 30. Ya, begitu. Nah, sementara di Arab Saudi setelah ada Ru'yatul Hilal kelihatan, ya bulan kelihatan, sehingga ditentukanlah tanggal 1 bulan Zulhijjah hari Kamis, sehingga lebarannya hari Sabtu. Di mana? Di Arab Saudi, Mekah, Madinah. Beda dong. Iya beda. Terus bagaimana? Enggak bagaimana. Nah, begitu. Ya namanya beda udah biasa. Ya, dalam penentuan ya tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal, tanggal 1 Zulhijjah bisa kemungkinan sama, bisa kemungkinan berbeda. Nah, kita tinggal di Indonesia, ikutin yang ada di Indonesia.
Kalau ente mau ngikutin yang ada di Arab, tinggal di Arab sono. Nah, begitu. Karena kita tinggalnya di mana? Di Indonesia, punya matlak tersendiri. Ada matlaknya. Beda matlak, diakui perbedaan dalam penetapan tanggal. Paham? Ya. Jadi nanti ya kalau kita tanggal 9 hari Arafahnya, kita puasanya hari Sabtu, itu nggak ada masalah. Lah kan di Arab Saudi udah lebaran. Ya kan ente puasanya di Cidodol. Ya, di Kampung Baru. Bukan puasa di mana? Di Arab Saudi. Kalau ente puasa di Arab Saudi haram. Karena udah lebaran puasa. Nah, kita bukan di Arab Saudi yang memang sudah ada penetapan. Orang-orang yang udah paham, udah pakar, udah menentukan. Emang belum kelihatan hilalnya. Waktu itu hilal kemana tahu ya? Nggak kelihatan. Kan bedanya ini 4 jam. 4 jam Bapak. Ya, kita duluan. Jadi kita udah ngelihat bulan, 4 jam setelahnya baru mereka. Nah, bisa aja kemungkinan tuh. Ya, ketika kita lihat nggak kelihatan, di sana udah kelihatan. Tuh begitu. Jadi ya nggak apa-apa, beda. Kadang-kadang sama, kadang-kadang beda. Nah seperti itu. Jadi nanti kita mulain ya takbirnya di hari Arafah, hari Sabtu. Ya begitu. Setelah sholat subuh itu takbir muqayyad namanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu hari Sabtu habis sholat subuh. Udah boleh mulain. Itu karena dihitung dari Arafah. Kita puasa hari Sabtu. Nah besok lebaran baru setelah sholat Idul Adha motong. Kalau ada yang dipotong. Nah begitu. Jadi kalau ada orang puasa hari Sabtu disalahin, ya nggak boleh juga nyalain. Ya ente nyalain dari mana? Lah kan di Arab Saudi itu alasan begitu, kan di Mekah udah Arafah. Ya udah lebaran. Nah seperti itu. Jadi ini ya ada dalilnya. Jadi kita nggak usah ragu. Jadi Bapak Saudara silahkan nanti melaksanakan Tarwiyah Arafahnya hari Jumat dan hari Sabtu. Bahkan kalau main hitung-hitungan, kalau seandainya dia harus ya lebarnya hari Sabtu juga, bukan ngikutin, berarti dahuluin. Coba dah pikir Pak. Kalau di kita udah subuh, di sana udah subuh belum? Belum. Nih sekarang jam 6. Di sana udah subuh belum? Belum. Percaya nggak? Iya, kalau nggak datang aja ke sana. Ya, nah begitu. Jadi ini kalau kita jam 5 itu di sana masih jam berapa? Mundur 4 jam. Kalau jam 5 kita kan subuh jam setengah 5 lewat 10 menit. Nah itu nanti dia mundur. Ya mundur 5 jam. Kalau jam 5 dah. Jam 5 jam 4. Habis jam 4 jam berapa? Jam 3. Jam 3? Jam 2. Jam 2? Jam 1. Kita jam 5 dia baru jam 1. Kalau kita sholat Idul Adha misalnya jam 7. Jam 7 sholat Idul Adha. Di sana udah Idul Adha belum? Belum, mundur 7 jam. Ya 4 jam. Jam 6, jam 5, jam 4, jam 3. Berarti baru jam 3. Berarti kita nyusul duluin. Ya kita udah motong hewan korban. Di sono belum subuh. Sah nggak? Dia kagak sah. Coba kalau ngikutin di sini kita baru tanggal 9. Ya kan? Hari Sabtu. Nah kalau udah motong korban, makanya dibingung, bagaimana caranya? Ntar sholat Idul Adhanya jam 11. Nah, begitu. Jangan jam 7. Kalau jam 7 di sana jam berapa? Tadi jam 3. Tuh. Makanya jangan suka ngeyel. Ya, kadang-kadang orang yang puasa hari Sabtu disalahin. Nah, seperti itu. Ya, jadi bukan dia ngikutin tapi duluin. Padahal dia bilang ngikutin sana. Ya dia belum. Ntar udah sholat. Nah begitu. Dia belum. Makanya ikutilah. Karena kita tinggal di Indonesia. Udah kecuali ru'yatul hilal kelihatan. Nah itu. Ini enggak kelihatan. Jadi aturannya begitu Bapak Saudara. Jadi
bisa kemungkinan sama, bisa kemungkinan berbeda. Itu ikhtilaful makna enggak jadi masalah dalam penentuan tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal maupun tanggal 1 Zulhijjah. Itu termasuk biasa. Nah, cuma yang kagak boleh ngeyelnya ini. Ya, orang lagi puasa tanggal 9 di sini dikata haram. Tuh, suruh datang ke rumah saya. Ya, begitu. Jadi ya ini kadang-kadang udah mulai banyak yang ngeyel. Nah, begitu. Wah, ente orang udah lebaran puasa haram. Tuh, akhirnya dilapor ke saya, "Ustaz, saya lagi puasa suruh batalin." Tuh, sampai begitu laporannya. Ya, jadi itu tadi emang ada beda. Ya bisa jadi karena memang jarak Indonesia dengan jarak Mekah jauh sekali, sehingga terjadi perbedaan dalam penentuan tanggal. Itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Ya, jadi paham ya Pak ya? Ya begitu. Jadi ini tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa nih sekarang? Tanggal 1 bulan Zulhijjah. Kalau di Arab nih sekarang tanggal 2 hari Jumat ya. Kalau kita tanggal 1. Beda dong, beda. Tadi udah saya jelaskan. Sehingga biar paham gitu. Ya, jangan nanti kalau ada orang-orang saudara-saudari kita yang usil, kita bisa jawab seperti itu. Karena kita tinggalnya di Indonesia, maka ikutilah aturan dari yang ada di Indonesia. Beda itu tidak masalah. Diakui oleh para ulama-ulama. Ya, dari mazhab yang 4 mengakui semuanya. Nah, begitu. Jadi kita nggak salah. Nah, begitu. Jadi yakin ya bahwa amalan yang kita ikuti itu berdasarkan apa? Al-Quran dan hadis. Ada lagi yang bilang kita kalau beramal jangan ngikutin nenek moyang, dibilang begitu. Ya emang nenek moyang kita orang kafir. Ya ini dalil orang jahiliyah. Ya orang jahiliyah kalau ya disuruh bertauhid kepada Allah, suruh menyembah ya kepada Allah dan Rasulnya, dibilang begini, saya tidak mau mengikuti ajaran-ajaran ya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Saya hanya ngikutin ajaran dari nenek moyang kita. Tuh, kita dibilang begitu. Emang gue jahiliyah, enak aja. Ya, begitu. Jadi dibilang nih kita jangan ngikutin ajaran nenek moyang kita. Tuh, padahal nenek moyang kita ulama-ulama as-salafus shalih. Itu yang dimaksud nenek moyang kita. Kita ikutin guru-guru kita, nenek moyang kita yang memang mereka itu as-salafus shalih. Ya, as-salafus shalih, orang yang alim, yang paham benar. Nah, begitu. Bukan yang dimaksud nenek moyang di zaman jahiliyah. Ya, jadi kalau dibilang jangan ngikutin ya nenek moyang kita maksudnya jahiliyah, ya tonjok hidungnya, ya enak bener ngomong. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini saya sampaikan karena mulai rame. Udah banyak yang ngeyel. Nah, seperti itu. Kalau ada beda pendapat sebenarnya itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Kita pengen sebenarnya sama, tapi kalau memang kagak kelihatan bulan mau diapain? Kan begitu. Kan kita sumu li ru'yati wa abtiru li ru'yati. Kan segalanya suruh ngelihat. Nah, begitu. Ada yang bilang begini lagi, ada lagi. Kalau Ramadan boleh begitu, tapi kalau ya Zulhijjah nggak boleh katanya. Nah, ada lagi yang begitu. Ya, udah banyak tuh yang masuk ke saya, udah banyak. Ya, seperti itu. Jadi, ya saya sampaikan ini adalah hari-hari yang istimewa. 10 hari ya di bulan Zulhijjah itu termasuk bulan yang istimewa. Pemerintah pada Indonesia ya. Iya, makanya pemerintah. Iya. Berarti tetap Haji Akbar nih ya di Mekah ya? Ya iyalah Haji Akbar. Ya karena dia wukufnya hari Jumat. Haji Akbar, alhamdulillah. Ya, jadi emang begitu. Cuma kebetulan kita penentuannya beda. Berdasarkan tadi. Menurut siapa? Ya pemerintah. Ya kalau bukan pemerintah juga kita kagak berani. Nah gitu, karena kita di bawah pemerintah, kita tinggal di Indonesia. Masa kita ya tinggal di Indonesia kagak mau mematuhi aturan yang ada di Indonesia? Kalau nggak mau ya pindah aja, jangan di Indonesia, kan begitu ya. Nah begitu. Jadi kita udah ikutin aja. Ya, karena mereka juga di sana banyak orang pintar, orang alim, orang pakar. Nah begitu. Ya, jadi kalau dalam masalah ibadah tenang aja. Ya masih banyak orang-orang NU udah banyak yang pakar-pakar dalam ilmu palaknya. Ya ulama-ulama besar, sehingga kita nggak ragukan lagi. Nah seperti itu. Ya, jadi
Ya, ini yang dimaksud 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah itu adalah hari yang sangat dicintai oleh Allah. Sehingga Allah sangat cinta kepada hamba-hamba yang beribadah. Di antara ibadah apa? Ya'dilu siyamu kulli yaumin min habisyami sanatin. 1 hari puasa di tanggal 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu sebanding dengan kita puasa 1 tahun. Kalau kita puasa 1 hari nih, hari apa aja dah, hari Jumat, hari Sabtu, apa hari Minggu, apa hari Senin, apa hari Selasa, apa hari Rabu sampai tanggal 9, 1 hari aja. Itu udah sama dengan kita puasa 1 tahun. Begitu. Makanya ini salah satu dalil ya kita puasa hari Tarwiyah. Kan banyak yang ngeyel juga bahwa hari Tarwiyah nggak ada dalilnya kita puasa. Ya gampang, hadis yang lain banyak. Ya itu. Jadi amalan yang paling dicintai, amalan itu kan nggak mesti sholat, nggak mesti ya sedekah, puasa juga amalan. Berarti kalau kita puasa tanggal 8 hari Tarwiyah itu udah masuk dalilnya. Gitu. Jadi kita mau puasa hari Tarwiyah boleh, sebab nanti ada yang ngeyel. Ya, nggak ada dalilnya puasa hari Tarwiyah tanggal 8. Yang ada cuma tanggal 9. Nah, begitu, padahal dari hadis ini aja udah ketahuan. Ya, dari hadis ini udah ketahuan bahwa segala amalan yang kita lakukan itu termasuk amalan yang terbaik, termasuk puasa. Ya, 1 hari itu bandingannya seperti 1 tahun. Wa qiyamu kulli lailati minha, dan qiyamul lail setiap malam daripada 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah itu bandingannya bi qiyami lailatul qadri, sama seperti kita bangun di Lailatul Qadar. Tuh Lailatul Qadar, Masya Allah ya. Ini namanya targhib ya. Ya motivasi kita untuk ya bangun malam. Wa Abu Dawud annahu sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat Imam Abu Dawud sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu tis'azil hijjah, adalah Nabi Muhammad puasa di tanggal 9 daripada bulan Zulhijjah. Tuh, jadi Nabi puasa tuh tanggal 9 daripada bulan Zulhijjah. Nah, itu dari tanggalnya ya, ikutin aja. Kita tinggalnya di mana? Hitungannya begitu. Tanggal 9 bulan Zulhijjah. Wa Muslimun, dan ada hadis dari Imam Muslim, anhu afdhalus sholati ba'dal maktubati as-sholatu fi jawfil laili. Salat yang paling afdol setelah ya salat yang wajib, yaitu salat yang dikerjakan di penghujung malam. Nah, itu salat malam berarti. Itu salat yang paling bagus setelah salat fardu. Kalau sholat yang pertama yang menduduki peringkat yang paling utama ya pasti sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu yang paling istimewa. Nah, kemudian yang kedua sholat fi jawfil lail, sholat yang kita kerjakan di penghujung malam. Bapak ibu bangun jam 2, jam 3, itu namanya sholat fi jawfil lail, di penghujung malam. Itu sholat yang istimewa itu setelah sholat fardu. Kemudian wa abdalus siyami ba'da syahri Ramadan, puasa yang paling abdal setelah bulan Ramadan syahrullah al-Muharram, yaitu puasa di bulan Muharram. Kalau puasa yang paling abdal setelah Ramadan ya puasa di bulan Muharram. Makanya di bulan Muharram banyak orang pada puasa, ada yang dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 10, ada yang puasanya tanggal 9 sama tanggal 10, Tasu'a sama Asyura. Nah, begitu. Pokoknya semuanya ada dalilnya. Ya, begitu. Nah, kalau bulan Zulhijjah tadi dalilnya tuh. Ya, jadi tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kebanding daripada amalan yang dilakukan oleh hambanya di 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Bukan puasa aja, apa aja. Makanya kita di bulan Zulhijjah ini amalannya bukan puasa aja, apa aja yang kita bisa. Kita nggak bisa puasa yang lain. Ya, sodako, nggak bisa sodako baca Quran, nggak bisa baca Quran baca selawat, nggak bisa baca selawat yang lain-lain, silakan. Ya, ada yang semuanya ya lebih bagus. Ya, diperbanyak tuh di 10 hari pertama. Ya, itu lebih bagus lagi. Sebab Allah udah berfirman tuh, ya apa? Wal fajri walayalin ashr. Tuh, wal fajri walayalin ashr. Itu di malam-malam 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, maksudnya walayalin ashr. Sampai Allah bersumpah begitu. Ya, wal fajri walayalin ashr wasyab'i wal watr. Ya,
itu tuh Allah begitu ya memuliakan di tanggal 10 pertama daripada bulan Zulhijjah, di 10 hari pertama atau 10 malam pertama daripada bulan Zulhijjah, begitu. Nah, kalau puasa yang paling istimewa setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Wal Baihaqi an Anasin, dan riwayat Imam Baihaqi dari Anas bin Malik, inna fil jannati nahron, di dalam surga itu ada sungai, yuqalu lahu Rajab, namanya bulan Rajab, asyadu bayadun minal labani, yang lebih putih dari susu, wa ahla minal asali, lebih manis dari madu. Man soma yauman min Rajab, siapa yang puasa satu hari dari bulan Rajab, saqahullahu min zalikan nahri, maka Allah nanti akan berikan minum dari sungai tersebut. Ini salah satu ya motivasi orang yang puasa sunnah di bulan Rajab. Walaupun nanti banyak perbedaan pendapat, ada yang bilang ini hadis dhaif, ada yang macam-macam. Tapi kalau Imam Nawawi bilang walaupun hadis dhaif itu masih bisa digunakan buat padoilul a'mal. Kalau buat hukum jangan, tapi padoilul a'mal masih boleh. Aidah, yang namanya puasa. Dulu saya masih ngaji sama Mu'alim Syafi'i Hazami, ya sedoib-doibnya hadis kalau suruh puasa masa salah sih orang puasa gitu. Ya puasa aja. Itu kata Mu'alim Syafi'i Hazami, orang yang begitu ya alimnya. Enggak pernah nyalain ini hadis doib enggak boleh diamalin, enggak pernah beliau bilang begitu. Ya namanya orang lagi puasa. Ya enggak apa-apa, puasa aja. Tuh Mu'alim begitu bilang. Ya, kan sekarang ada orang puasa bulan Rajab katanya ya nggak ada dalilnya, nggak ada apanya, itu begitu. Ya, itu ada dalilnya, cuma doib dipermasalahkan benar. Kan kata Imam Nawawi, hadis doib itu bisa diamalkan dalam padoilul a'mal. Sehingga ketika saya ngaji sama Mu'alim Syafi'i Hazami, beliau begitu bilang. Ada yang nanya, Mu'alim, ini kira-kira kalau kita melakukan amalan seperti ini bagaimana? Ya, ada hadisnya tapi doib. Kata Mu'alim tuh, ya sedoib-doibnya orang lagi ya amalan baik masa dilarang. Puasa emang apa salahnya orang puasa? Tuh, bener nggak? Iya, lo puasa emang salahnya di mana puasa? Nah begitu, cakep puasa. Orang ada yang puasa setahun penuh, yang dilarang puasa cuma 3 hari ya 5 hari. Tuh, larangan puasa cuma 5 hari. Tanggal 1 Syawal nggak boleh. Tanggal 10 bulan Zulhijjah nggak boleh, sama tanggal hari-hari tasyrik, tanggal 11, tanggal 12, sama tanggal 13. Udah itu aja. Selain 5 hari itu boleh kita puasa. Ya, mau ada dalilnya, mau kagak ada dalilnya, boleh. Yang ada dalilnya dilarang berpuasa cuma ya 5 hari. Ya, Lebaran, Idul Fitri puasa nggak boleh. Idul Adha puasa enggak boleh. Ya, hari tasyrik puasa enggak boleh. Nah, itu cuma 5 hari yang kagak boleh. Selainnya boleh enggak puasa? Boleh. Ya, enggak perlu pakai dalil-dalil lagi udah. Ya, udah itu aja cukup sebenarnya. Jadi kalau kita bertanya malah nanti sekarang ente ya melarang saya puasa di bulan Rajab, mana dalilnya? Ada enggak larangan? Tidak boleh, haram hukumnya puasa di bulan Rajab. Ada enggak? Enggak ada. Nah begitu, yang dilarang cuma 5 hari. Begitu ya Bapak Saudara. Ya, jadi kata Mu'alim tuh, ya orang puasa kenapa sih? Nggak apa-apa, silahkan saja. Boleh saja. Walaupun hadisnya do'i. Kan di sini bilang begitu. Ya, siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, maka nanti dia akan mendapatkan air minum di sorga. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Puasa cuma 1 hari. Nah, ini nggak ada masalah. Itu hadis untuk memberikan motivasi supaya kita itu ada semangat untuk ibadah. Kan biasanya manusia kalau dikasih spirit semangat jadi enak. Nah begitu, ada motivasi, ada target, itu boleh-boleh saja. Wa Abu Dawud annahu sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian ya wa huwa wa Tirmizi, dan juga menurut Imam Baihaqi dan juga Imam Tirmizi anhu, Nabi bersabda afdhalus shaumi ba'da Ramadan, ya puasa yang paling afdal setelah Ramadan Sya'ban, bulan Sya'ban. Kalau tadi bulan apa?
Muharram. Tapi sekarang ada hadis lagi yang menyatakan ya puasa yang paling afdal setelah Ramadan ternyata bulan Sya'ban. Li ta'zimi Ramadan, karena agungnya Ramadan. Tuh, jadi begitu. Ya, jadi ada bulan Sya'ban. Makanya ada satu riwayat Nabi full puasa di bulan Sya'ban sebulan penuh. Tuh, makanya dia ngamalin puasa Rajab sebulan, Sya'ban sebulan, kemudian ya Ramadan sebulan. Ada berapa hari? 90 hari. Tambah di Syawal ya 6 hari, ya tambahin lagi 4 jadi 100. Puasa 100 hari. Tuh, puasa 100 hari itu ya Rajab, Sya'ban, Ramadan plus Syawal. Ya begitu. Syawal tambah 4 itu di bulan Syawal ya 4 hari. Iya. Senin Kemisnya aja ambil. Gitu. Iya. Jadi 100. Nah, begitu. Atau dikagak mau batalin langsung 10 hari di bulan Syawal langsung. Ya, jadi 30 10 pas 100. Karena itu termasuk bulan-bulan yang istimewa. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Wan Nasa'i wal Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Imam Nasa'i, Imam Baihaqi mendapatkan riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau Siti Aisyah berkata, dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Nabi Muhammad pernah datang ke rumah saya pada satu hari. Faqala, lalu Nabi berkata, Nabi bertanya kepada istrinya Siti Aisyah, hal indakum syai'un, apakah kamu memiliki sesuatu, maksudnya makanan. Pagi hari ada enggak makanan? Saya mau santapan pagi, mau sarapan pagi. Fakulna, maka kami nih Siti Aisyah maksudnya, ya kami menjawab, la, tidak ada ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi menjawab, inni izan shaimun, kalau begitu saya mau puasa. Tuh. Ini kita pulang ngaji nih Pak, kita pulang ngaji. Tapi syaratnya tadi dari mulai subuh belum makan, belum ngopi, belum ngerokok. Sampai rumah kita tanya bini kita, Neng, ada sarapan apa, saya pengen makan. Kata bininya, maaf bang, kagak ada apa-apaan, belum ya masak, belum apa. Terus bapak bilang, udah kalau begitu saya puasa aja. Nah, jadi itu puasanya sah puasanya. Jadi niatnya di pagi hari. Gitu. Boleh amalin ntar ya. Ntar nih bapak dari subuh belum makan, belum minum, belum merokok. Nah kemudian pulang dah nanya, ada apaan nih mau makan? Kagak ada apa-apaan bang. Ya udah kalau begitu saya puasa. Nah, ngamalin hadis nih. Kadang-kadang ada yang marah-marah, ngapain aja sih lu? Gini hari belum makan, belum masak, gitu. Iya, begitu. Jadi boleh. Ini dalil ya bahwa niat puasa sunnah boleh di siang hari. Ini namanya udah siang kan ya? Udah siang. Ini siang nih namanya nih, udah siang. Dengan syarat habis ya subuh tuh, ya terdengar suara azan subuh, terus sampai saat ini kita belum minum, belum merokok, belum melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, nanti kita pulang pengen makan sarapan, ternyata belum siap masakannya, baru masak. Ya udah bilang aja, izan inni shaim. Kalau begitu saya mau puasa. Oh, udah niat, jadi dah. Nah, seperti itu. Ya. Kalau puasa Ramadan kagak boleh begitu ya? Nggak boleh. Ya. Tabitun niyah, ya, karena dia harus niatnya di malam hari. Kalau puasa Ramadan, puasa wajib, ya niatnya di malam hari. Kalau di malam hari kagak niat, ya bangun kesiangan, ya nggak jadi puasanya. Begitu. Terus bagaimana? Apakah boleh makan? Kagak boleh juga. Makan kagak boleh, puasa juga kagak. Itu namanya orang yang imsak, nahan, nggak boleh makan, nggak boleh minum di bulan Ramadan, haram hukumnya makan. Ya minum di siang hari walaupun dia kagak puasa. Tuh, nanti wajib dikodoin. Jadi Ustaz saya lapar juga. Ya lapar juga. Puasa kagak. Karena tidak memenuhi ya rukunnya. Sebab rukun puasa diantaranya niat. Dan niat itu ada di malam hari. Malam itu mulai maghrib sampai subuh. Begitu. Ya.
Tapi kalau puasa sunnah ada keringanan, boleh niatnya di siang hari. Nah ini dalilnya, izan ini soim atau ini izan soimun. Kalau begitu sungguh saya puasa dan Nabi. Nah begitu. Cukup ya? Ya, udah siang. Babnya udah pas. Ya, nanti baru waruhya an Anas bin Malik. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah. Ya, khusus buat saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, yang sudah mulain ya sibuk nih. Udah di tanggal 2 di sana ya. Tanggal 2 di sana. Udah sibuk deh menyiapkan ya untuk ya wukuf di padang Arafah. Mudah-mudahan saudara kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Khususnya ya saudara kita Bapak Ustaz Rifki beserta istrinya dan keluarganya yang ikut melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Mudah-mudahan ya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Allah, dan insya Allah akan mendapatkan haji yang mabrur, ya umroh yang makbulah, dan ziarah yang makbul. Ya ini semuanya mudah-mudahan ya kita doakan buat mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk Jumat besok tetap ngaji. Ya, hari Tarwiyah kan berarti. Ya, menurut kita di Indonesia hari Tarwiyah tetap kita ngaji. Nah, seperti itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Dan besok ditunggu di Pondok Pesantren Al-Muflihun di Anyer. Kalau yang memang ada waktunya. Ya, mudah-mudahan pada sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Sallallahu